kita harus mengenali dengan jernih dan jeli ya bahwa kalau hoax itu biasanya judulnya sensasional yang nggak biasa dipakai sama media kredibel. Kalau di sini tulisannya geger gitu. Jadi kalau ada yang tiba-tiba geger, viral, dahsyat, luar biasa, wow gitu ya, itu udah harus hati-hati tuh. Ya. Ini judulnya udah geger, menggemparkan gitu tuh. Di sini geger Mulyono nggak bisa tidur, Menkominfo seret JKW di kasus backing judol gitu. Nah di sini durasinya itu hanya 15 menit. Itu di YouTube. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi di program paling keren di muka bumi. Simple tapi nampol ya program ini ya, karena yang nonton udah semakin banyak juga, yang menantikan juga luar biasa. Saya sebelum sini cukur rambut dulu nih, Mbak Glory, karena agak panas suasana sekarang nih, karena mau pilkada dan sekarang lagi minggu tenang. Alhamdulillah Presiden kita Pak Prabowo akan segera pulang ke Indonesia di masa tenang ya. Bagus juga Pak Prabowo pulang di masa tenang. Dan teman-teman, kita di Viral Tapi Hoax, saya Gaib Portu Sigit, biasanya ditemani oleh Bang Asnil. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Gloria Francisca dari Aji Jakarta. Apa kabar Mbak? Baik, sehat. Sehat selalu. Amin. Bapak juga sehat ya. Alhamdulillah. Presisi ya. Ini Mbak Gloria, pilkada udah masa tenang. 27 November kita akan menghadapi pilkada serentak ya. Yang pertama di Indonesia, pertama juga di dunia yang melakukan pilkada secara serentak, nggak ada di dunia lain. Memang Indonesia selalu berbeda dari negara lain ya gitu. Bangga menjadi Indonesia ya. Oke, ini isu pertama kita yang beredar, yang juga saya terima isu ini juga teman-teman yang lain, soal judi online. Kan lagi viral nih kan judi online kan. Tapi walaupun ini viral, ada penangkapan dari Kementerian Komdigi itu, tapi akhirnya banyak juga info yang berseliweran, melibatkan pejabat A, pejabat G, melibatkan ini segala macam, dananya mengalir ke tim sukses segala macam. Nah, yang terbaru itu ada mantan Menkominfo Budi Ari yang juga merupakan relawan Projo, ketua ya. Itu informasinya ini menyeret nama Jokowi di kasus judi online. Nah, ini bagaimana nih info yang masuk nih yang Mbak Gloria lihat? Oke, kalau berkaitan dengan perkembangan judi online sendiri, saran saya satu, tetap membaca dari media terpercaya, gitu. Termasuk juga kanal atau platform yang mau dipakai untuk mencari informasi. Pastikan untuk mencarinya di sumber yang terpercaya. Nanti kita akan bedah satu-satu nih ya Bang. Kira-kira apa aja sih contoh-contoh yang perlu kita pelajari gitu ya. Jangan sampai masuknya misalkan mau buka YouTube MNC Trijaya, ternyata MNC Tri1 kan beda gitu ya. Nanti kita cari tahu. Nah, kalau berkaitan dengan judi online ini, kami pemeriksa fakta itu menemukan ada satu contoh saja dari sekian banyak contoh hoax atau berita menyesatkan tentang judi online ini, itu paling santer di YouTube. Ini saya ambil contoh, ada satu yang viral di YouTube. Sumber YouTube-nya yang mencetuskan atau meluncurkan hoax ini adalah YouTube Kajian Aswaja ya. Waduh. Kajian Aswaja. Kajian Aswaja ya. Ya, subscribernya itu 431K. Ya. Dan pada 6 November 2024 dia itu mempublikasikan konten video, judulnya nih Mulyono nggak bisa tidur malam ini, Budi Ari seret JKW di kasus dalam kurung backing judol gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Gaib nih sebelumnya nih, ini pasti ada disangkut pautkan nih antara Budi Ari dengan Pak Jokowi begitu. Lalu tulisannya lagi di judul captionnya, pasti kita harus mengenali dengan jernih dan jeli ya bahwa kalau
Hoax itu biasanya judulnya sensasional yang nggak biasa dipakai sama media kredibel. Kalau di sini tulisannya geger gitu. Jadi kalau ada yang tiba-tiba geger, viral, dahsyat, luar biasa, wow gitu ya, itu udah harus hati-hati tuh. Ini judulnya udah geger, menggemparkan gitu tuh. Di sini geger Mulyono nggak bisa tidur, Menkominfo seret JKW di kasus backing judol gitu. Nah di sini durasinya itu hanya 15 menit. Itu sebenarnya. Di YouTube ya? Di YouTube. Okay. YouTube Kajian Aswaja ini hanya 15 menit 15 detik. Tapi dia berhasil sampai dengan 20 November kemarin mendapatkan likes tuh sampai 817 likes. Luar biasa. Iya. Dan itu komentarnya sampai 234 dan belum di take down gitu. Jadi meskipun kita sudah melakukan verifikasi melalui kanal cek fakta di setiap media dan juga di platform situs cek faktanya, tapi sampai kemarin saya cek itu masih ada gitu. Tapi jangan dibuka. Itu judul sama isinya sama. Kalau berkaitan dengan isinya itu sama atau enggak. Nah, ini menarik gitu. Karena sebenarnya dia itu hanya mengambil potongan dari YouTube milik Refli Harun. Oh, gitu. Jadi potongan podcast gitu ya. Iya, potongan podcast gitu. Jadi kalau kita pakai cara umum pemeriksa fakta dengan mengcapture potongan videonya gitu ya, itu nanti kita bisa search di Google gitu ya, di Google Lens-nya, Google Image lah. Nah, itu ketahuan tuh sumber aslinya. Oh, ini sudah dipublikasikan sebelumnya oleh YouTube-nya Refli Harun begitu. Oke. Ya, jadi diambil potongan-potongannya untuk membangun persepsi bahwa Budi Ari memang menyeret nama Jokowi. Betul, padahal dari podcast Refli Harun itu tidak ada pun menyebutkan bahwa Budi Ari menyeret Jokowi ya. Nah, di YouTube-nya Refli Harun ini memang dia menginsert ya, memasukkan potongan konfirmasi dari Menteri Komdiji. Sekarang bilangnya Komdiji ya, Bang? Ya, Komdiji. Ya, Komdiji gitu. Mutia Hafid berkaitan dengan pemberantasan judi online, karena kan terakhir kali yang menggemparkan itu ada karyawan atau oknum dalam kepegawaian Komdiji itu yang terlibat gitu. Karena ini kan Mutia harus memberikan pernyataan gitu ya, konfirmasi dalam sidang DPR waktu itu. Nah, potongan itu yang dijadikan salah satu bahan untuk mengatakan bahwa ini kayaknya menteri sebelumnya terlibat nih, seperti itu. Nah, ini yang menarik nih. Kajian Aswaja ini memang isinya model-model kayak begini atau dia sebelumnya kajian dakwah atau apa sih sebenarnya? Atau menarik. Ya namanya karena kajian Aswaja. Namanya tuh kajian Aswaja. Aswaja itu kan singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya semua konten yang ada di akun itu harusnya konten-konten yang memberikan rasa nyaman, damai, memberikan informasi yang positif. Bukan potongan-potongan yang diambil secara ilegal, kemudian dinarasikan sebebas-bebasnya dia. Nah, isinya apa sebenarnya? Itu mayoritas politik ya. Saya jangan bilang mayoritas deh, semua saya scroll politik sih. Politik Dan semua. Isinya itu memang potongan-potongan itu. Iya, potongan dan mereplikasi dari beberapa YouTubers yang punya kredibilitas ya. Seperti ya Refli Harun, ada juga dia ngambil potongan dari pemberitaan di media gitu. Rata-rata yang menyerang pemerintah kayaknya. Ya, gitu. Secara konsisten narasinya kontra gitu. Tetapi view-nya kalau kita lihat di postingan-postingan politik itu ternyata selalu di atas 1K. Jadi lebih dari 1.000 yang nonton gitu. Karena memang dari namanya udah kesannya jadi positif kan sebenarnya kan. Jadi makanya banyak orang. Jadi memang kalau akunnya udah ada trust dari sisi nama, akhirnya orang percaya aja tuh. Itu yang bahaya ya. Padahal di era informasi ini kita nggak bisa percaya begitu saja. Dan tadi benar tuh Bang, karena dia memakai sudut pandang yang sangat Islami ya. Jadi dia menargetkan dengan jelas gitu audiensnya gitu. Indonesia sebagai masyarakat mayoritas Muslim pasti udah paling tepat sasaran nih kalau kita membidik dengan nama akun seperti itu gitu. Tapi ternyata isinya enggak. Isinya tidak aswaja banget. Jadi buat teman-teman yang punya akun kajian Aswaja, insaflah wahai manusia gitu. Jadi insaflah, karena kalau Anda bikin hoax, Anda bukan cuma melanggar HAM dari orang yang Anda bikin itu, tapi Anda juga udah merusak reputasi. Dan kalau sesalah-salahnya orang bukan berarti dia salah segalanya dan kita berhak untuk menghakimi dia gitu. Jadi nggak bisa juga kita tidak adil
gitu dalam bersikap. Itu salah satu paradigma utama jadi pemeriksa fakta tuh Bang. Bener gitu jadi ya. ya harus tidak boleh bias dalam menanggapi respon apapun, informasi apapun tidak boleh bias. Kita boleh tidak suka sama seseorang, tapi jangan ketidaksukaan kita itu membuat kita akhirnya zolim sama dia. Jadi betul, tidak ada orang yang benar semua atau salah semua. Jadi ada kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau memang orang itu tidak salah di bagian itu, ya nggak usah kita bikin hoax juga dengan kebencian. Ya, jadi kasus Judol sendiri sekarang itu dalam tahap masih di penyidikan Polri. Sudah ada puluhan pegawai dari Komdigi yang sudah ditangkap dan juga rekanannya. Kita tinggal menunggu apakah kasus ini akan menggelembung atau seperti bola salju semakin jatuh ke bawah semakin besar, atau dia akan mengecil seperti apa namanya tuh penghapus. Bukan. Permen yang gede, bukan permen tapi gula-gula yang iya. Gede, tapi begitu dipencet dia akan gulali. Begitu gulali. dipencet dia makin mengecil. Kempes. Gitu. Iya. Jadi yang kena cuma oknum kelas kambingnya aja gitu. Sementara oknum kelas besarnya, beratnya, kelas bulunya tuh tidak pernah tersentuh sama sekali. Jadi kita menunggu keseriusan dari polisi maupun Komdigi untuk mengungkap Judol ini yang terbukti udah merusak tatanan kehidupan kita. Oke. Mbak, saya lupa Mbak Gloria. Gloria aja panggilannya. Gloria. Mbak Gloria. Ya. Budi Ari seret Jokowi di kasus judi online kita nyatakan hoax ya. Hoax. Untuk saat ini. Ya, karena kita kita nggak tahu perkembangannya. Ya, betul. Kita fair bahwa memang nggak belum ada terlibat, polisi belum ngomong, gitu. Polisi belum ngomong. Betul. Kalau urusan hukum yang berhak ngomong itu adalah polisi. Urusan kriminal ya ini ya. Gitu. Kalau korupsi itu KPK dan kejaksaan gitu. Jadi tolong kajian Aswaja ditunggu aja perkembangannya ya, kajian Aswaja ya. Jangan di-follow juga. Kalau bisa di delete lah, nggak enak kita. Kalau pengamat yang ngomong bahwa ini terlibat ya itu mah pengamat ya namanya juga ya, kita tahu lah kadang dia butuh sensasi juga untuk mendapatkan sesuatu gitu.